Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Wari Rita Hartati, mahasiswi Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Perkenankan saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Pendidikan Islam. Tugasnya adalah menjawab satu pertanyaan dalam 1 minggu. Untuk pertanyaan saat ini seperti apa ya? Yuk kita lihat. Pertanyaannya adalah, di berbagai daerah muncul pesantren yang menggabungkan kurikulum keislaman dengan kewirausahaan digital. Analisislah perubahan ini dalam perspektif teori perubahan sosial dan implikasinya terhadap struktur otoritas keilmuan dalam lingkungan pesantren. Baiklah mahasiswi pendidikan agama Islam yang saya hormati, pada kesempatan kali ini mari kita renungkan bersama sebuah fenomena menarik yang tengah berkembang di banyak daerah pesantren. Kini tidak hanya menjadi pusat pendidikan keislaman, tetapi juga mulai merambah ke dunia kewirausahaan digital. Apakah ini hanya sekedar tren atau justru bagian dari dinamika perubahan sosial yang lebih dalam? Mari kita telusuri bersama. Dalam kajian sosiologi, perubahan sosial adalah pergeseran dalam struktur dan pola masyarakat yang terjadi secara bertahap maupun secara cepat. Menurut teori evolusi sosial, seperti yang dikemukakan oleh Auguste Comte dan Herbert Spencer, masyarakat akan terus berkembang dari bentuk yang sederhana menuju bentuk yang lebih kompleks. Sementara menurut teori konflik sosial seperti dari Karl Marx menekankan bahwa perubahan terjadi karena adanya ketimpangan atau tuntutan kebutuhan dan distribusi kekuasaan. Adapun fenomena pesantren digital dengan orientasi kewirausahaan ini bisa dibaca sebagai hasil dari tuntutan zaman, di mana realitas ekonomi digital tidak bisa dihindari lagi. Santri tak cukup hanya mampu membaca kitab kuning, tapi juga perlu literasi digital dan keterampilan hidup yang adaptif. Disinilah pesantren mulai mengalami transformasi. Bukan berarti meninggalkan nilai-nilai Islam, tetapi memperluas perannya sebagai agen perubahan sosial yang hidup dalam realitas kekinian. Transformasi ini bisa terlihat dari banyaknya pesantren yang membuka program pelatihan digital, marketing, startup Islami, hingga konten kreatif berbasis dakwah. Santri mulai diperkenalkan pada platform-platform seperti marketplace, desain grafis, bahkan manajemen media sosial. Jika dulu santri belajar fikih dan nahwu di pagi hari, tetapi sekarang para santri bisa belajar editing video atau pengembangan aplikasi di sore hari. Ini menunjukkan bahwa pesantren bukan lagi hanya tempat menuntut ilmu agama secara tradisional, tetapi telah menjadi ekosistem pembelajar yang dinamis dan kontekstual. Tentu saja perubahan ini memunculkan tantangan baru, terutama dalam menjaga roh keilmuan dan spiritualitas pesantren yang khas, seperti yang sudah kita ketahui. Lalu bagaimana perubahan ini mempengaruhi struktur otoritas keilmuan Islam di pesantren? Secara tradisional, otoritas keilmuan di pesantren sangat terpusat pada kiai sebagai simbol ilmu dan spiritualitas. Namun kini muncul aktor-aktor baru, santri yang mahir digital, ustadz muda yang viral di media sosial, atau pelaku bisnis Islami yang menjadi rujukan. Ini menandai terjadinya
desentralisasi otoritas. Nah, keilmuan tidak lagi hanya ditentukan oleh sanad keilmuan dan penguasaan kitab, tetapi juga oleh kemampuan menjawab tantangan zaman termasuk dalam dunia digital. Nah, disinilah letak tantangannya, bagaimana menjaga legitimasi otoritas ilmiah dan spiritual Islam agar tetap berakar pada nilai-nilai yang sahih di tengah derasnya arus popularitas dan tren digital. Nah, di satu sisi ini juga membuka ruang baru bagi para regenerasi atau membuka peluang baru regenerasi ulama dan dai yang relevan dengan masa kini. Tapi di sisi lain ada potensi pendangkalan otoritas jika tidak diimbangi dengan kedalaman ilmu yang benar. Baiklah sahabat-sahabat mahasiswa sekalian, apa yang kita saksikan pada hari ini bukanlah pertentangan antara Islam dan digitalisasi. Justru ini adalah sebuah peluang untuk menjadikan pesantren sebagai pusat peradaban yang tidak hanya menjaga warisan leluhur Islam, tetapi juga menciptakan masa depan. Pesantren digital dengan semangat kewirausahaan adalah bukti bahwa Islam mampu beradaptasi, bertumbuh, dan tetap membumi dalam kehidupan umat manusia. Tugas kita sebagai calon pendidik agama Islam bukan hanya memahami ini sebagai sisi akademis, tetapi ikut merancang masa depan pendidikan Islam yang tetap kuat dalam nilai dan luas dalam segala cara. Terima kasih. Demikian jawaban dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Semangat berjuang dalam berdakwah, baik dengan secara tradisional maupun dengan digitalisasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.